Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak-bapak pengurus organisasi PBNI Satria Banten, yang terhormat kuasa hukum dari Solihin, juga bapak-bapak yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu sini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Kapolsek sudah memberikan fasilitas untuk diskusi. Juga yang kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PBNI. Ya, akhirnya kita bisa silaturahmi di sini ya Pak. Nah, saya biar nggak terlalu panjang ya Pak. Saya mencoba untuk menjelaskan apa-apa yang perlu dijelaskan Pak. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Edo. Saya sebagai Direktur CV Senansari SPBU 344009. Dalam hal ini mewakili jajaran direksi Pak. Karena memang ada kegiatan diskusi ini pada hari ini. Nah, apa yang menjadi keinginan bapak-bapak kemarin itu sudah saya sampaikan. Kebetulan kami kemarin memang sudah ada pertemuan dengan para pemegang saham SPBU. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi Pak. Karena kami ini kan struktural Pak, perusahaan berbadan hukum. Ada harus keluar uang yang nilainya besar atau ada investor masuk, itu saya tunggu teleponnya dulu ya Pak. Ini lagi berlangsung musyawarah di Polsek. Ya baik, selanjutnya ya Pak. Jadi kenapa saya harus rapatkan dulu? Kemarin kan minta saya langsung datang hadir untuk bertemu gitu. Tentunya kita kan ada mekanisme Pak, misalnya Pak, saya harus laporan dulu gitu. Walaupun saham terbesar milik saya misalnya, atau walaupun saham terbesar milik si A, milik si B, tetap harus ada persetujuan pemegang saham. Itu mekanisme yang perlu kita hormati Pak dari sebuah badan. Nah, keinginan bapak-bapak sudah saya sampaikan. Keinginan bapak-bapak sudah saya sampaikan. Juga permasalahan ini para pemegang saham ini sudah mengetahui Pak. Sudah mengetahui karena memang beberapa bulan terakhir cukup mengganggu kegiatan kami. Nah, saya akan membacakan sedikit ya Pak mengenai apa-apa yang hasil rapat kami. Dengan penuh rasa prihatin, kami dari pihak SPBU 344209 ingin menyampaikan klarifikasi terkait kasus oknum karyawan kami, yaitu Saudara Solihin, yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan nama baik dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Agar informasi ini berimbang Pak. Jadi kami hargai Bapak membela saudara dan anggota Bapak Pak Mahmud tapi apa tidak lebih baik mendengar secara utuh informasinya dari kedua belah pihak. Kami memahami bahwa kasus ini telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi para pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan Saudara Solihin. Izinkan kami menjelaskan sedikit kronologi terkait kasus Solihin dengan lebih detail. Yang pertama ini bahwa telah terungkap bahwa Saudara Solihin selaku oknum karyawan SPBU 344209 melakukan tindakan penggelapan dana perusahaan Pak. Tindakan ini dilakukan, belum bisa kami sebutkan bagaimana cara melakukannya, karena sejauh ini ketika terungkap kami melakukan investigasi Pak di internal kami, tapi setiap kami datang ke kantor, saya periksa buku segala macam, selalu ada yang datang dari pihak korban, dan itu cukup mengganggu kami Pak. Kita lagi periksa buku, ada yang datang, nanti kita periksa ini, nanti ada yang datang teriak-teriak apa segala macam Pak. Jadi kami juga sebenarnya membutuhkan waktu untuk memeriksa dulu Solihinnya, karena awal mulanya Solihin ini pinjam uang itu karena uang perusahaan ini terpakai mungkin sama Saudara Solihin.
untuk menutupi tindakan tersebut, Solihin meminjamlah ke pihak luar, gitu, dipinjamlah ke pihak-pihak luar dengan nilai-nilai yang beliau tentukan sendiri, dengan perjanjian yang nanti ada bunganya, nanti ada fee-nya, yang beliau tentukan sendiri, tanpa izin, tanpa perintah, tanpa pengetahuan dari direksi, Pak. Gitu. Berikutnya, motif dan detail terkait aliran dana hasil penggelapan Solihin masih dalam proses investigasi internal kami. Kami berkomitmen untuk mengungkapkan semua motif di balik tindakan Solihin secepat mungkin, yang sebenarnya kami juga mengalami kerugian, Pak. Kami melihat adanya upaya untuk menutupi tindakan pribadi Solihin yang diketahui telah melakukan pinjaman kepada pihak-pihak di luar perusahaan dengan menggunakan nama dan identitas SPBU tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari manajemen dan direksi. Jadi artinya, saya sebagai ilustrasi ya Pak, saya sebagai ilustrasi, bisa saja terjadi anggota misalnya organisasi Bapak keluar berbuat onar atau berbuat yang melanggar hukum, tapi mengatasnamakan, padahal Bapak tidak tahu, itu Pak. Ini kan oknum-oknum tersebut bisa saja membicara apapun, gitu Pak. Nanti pada akhirnya kita akan buktikan legal standingnya Pak, bukti-buktinya bagaimana. Nah, berikutnya perlu kami sampaikan bahwa pada bulan Maret 2024 pihak manajemen SPBU 3442209 itu baru mengetahui dan mendapatkan informasi terkait aksi pinjaman ilegal yang dilakukan saudara Solihin. Itu pada bulan Maret Pak, kami baru tahunya. Setelah kami mengetahui itu, segera kami hentikan. Bisa ditanya ke Solihinnya nanti, diklarifikasi. Setelah ketahuan ini, Bang Solihin, saya tidak mau lagi ada pinjam-pinjam keluar seperti ini. Kenapa bisa pinjam seperti ini? Kami langsung stop pada hari itu. Itu tindakan kami yang pertama. Pada waktu itu kami tanyakan ke saudara Solihin berapa, apa, siapa saja, apa penyebabnya. Itu kami tanyakan, dan dari hari itu sampai hari ini saudara Solihin lebih banyak diam. Jadi kami pun harus menggali sendiri, tidak kooperatif. Hanya diam saja, diam. Nah, akibat tindakan penggelapan dari pinjaman ilegal Solihin, SPBU 3442209 secara internal diperkirakan mengalami kerugian finansial yang mencapai 400 juta rupiah, Pak. Jadi uang kami hilang. Kami juga posisinya sebagai korban. Ini diperkirakan. Untuk angka pastinya kami belum bisa menentukan karena belum selesai Pak proses pemeriksaan kami. Jadi posisinya Pak, ini kalau diibaratkan Pak, Solihin pinjem banyak orang, kalau uangnya ada di dalam, kami legowo Pak, lebih baik kami kembalikan. Tapi perlu Bapak-Bapak ketahui, pada hari kami mengungkap kejadian saudara Solihin di lapangan itu Pak, kenapa ketahuannya? Hari itu kami tidak bisa belanja Pak. Saya tanya, Bang Solihin, kemana sebenarnya uang ini? Jadi uangnya dikemanakan? Kok nggak bisa nggak belanja? Pada hari itu saudara Solihin menangis, menjelaskan terbata-bata, membuat pengakuan secara pribadi. Saudara Solihin ini bilang bahwa saya menyerah Mas, utang saya sudah banyak di luar. Oke, utang apa ini? Yang saya tanya. Karena dari awal yang saya pikir ketika saudara Solihin ini bilang utang, saya pikir uang kantor ini dipakai untuk bayar utang. Itu yang saya pikir kan Pak. Awalnya kami mikir kami korban besar sekali ini. Ternyata saudara Solihin mengaku bahwa saya meminjam ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ada urutannya itu untuk menutupi DU. Siapa yang perintahkan? Nggak ada. Ini keinginan saya pribadi. Ini atas tanggung jawab saya pribadi. Kenapa nggak laporan ke saya? Itu Pak. Kenapa tidak melapor ke saya? Kalau uang hilang, saya nggak pernah menyuruh pinjam-pinjam itu. Risikonya besar. Pada hari itu saya belum tahu ternyata ada bunga yang dipinjam ini. Yang sebenarnya kan bukan lembaga keuangan Pak.
yang dipinjam ini kan personal, ngasih bunganya, aturannya bagaimana juga ini kami tidak jelas Pak. Nah, dari mana, saya tanya saudara-saudara, dari mana bayar bunga itu? Apakah sudah ada yang terbayar bunganya? Sudah. Dari mana bayar bunga itu? Yang ngambil dari kantor. Ini menurut pengakuan beliau pribadi. Ini saya bicara di hadapan beliau langsung. Oh, setelah itu akhirnya oke, kalau Bang Soli memang merasa itu tindakannya pribadi, saya silakan buat surat pernyataan bahwa ini keinginan Pak Solin pribadi, tidak ada melibatkan perusahaan. Saya juga nggak pernah nyuruh. Silakan. Kalau kata-katanya kebingungan, saya bantu baca dulu. Silakan nanti kalau ada ini silakan direvisi. Silakan kalau keberatan apa, tapi silakan tulis sendiri. Saya tidak mau menekan apa gimana. Apa yang Bang Solin rasakan aja. Itu pada waktu itu. Berikutnya Pak, ini sudah menjelang akhir ya Pak. Kami perlu juga menjelaskan posisi perusahaan dan tanggung jawab. Perlu kami tegaskan Pak, bahwa dalam kasus ini, dalam perihal ini, SPBU 344209 juga merupakan korban. Juga merupakan korban dari tindakan yang dikerjakan Pak Solihin. Dan nilai yang perlu kami tanggung besar Pak. Perlu Bapak ketahui, semenjak kejadian ini, kegiatan usaha kami terseok-seok Pak. Saya juga pun akhirnya mau tidak mau nambah secara pribadi ke dalam usaha ya, karena harus berjalan Pak. Kami ini kan sektor kritikal Pak, sektor energi. Kami ini objek vital. Kalau ada satu hari kita tidak beroperasi, itu yang telepon ke saya banyak sekali Pak. Dari aparat penegak hukum, dari ESDM Pak, dari Pertamina. Banyak, satu hari kami tidak beroperasi, ini ada apa SPBU? Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa perusahaan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan atas tindakan Solin meminjam uang kepada pihak manapun dengan menggunakan nama perusahaan. Oleh karena itu, jajaran direksi dan manajemen SPBU 344209 tidak dapat menggantikan uang yang dipinjam saudara Solihin kepada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan tindakan Solihin merupakan tindakan pribadi yang dilakukan di luar sepengetahuan dan tanggung jawab perusahaan. Saudara Solihin sendiri telah mengakui kesalahannya dan yang menyadari bahwa tindakannya telah merugikan banyak pihak. Untuk itu Pak, mari kami menghimbau, mari kita bersama-sama mengupayakan Pak, karena kami juga harus mengupayakan. Selama 3 bulan ke belakang, usaha kami kita tidak mengambil keuntungan Pak. Semua keuntungan ini untuk recovery keuangan kami Pak. Karena biar gimana pun kami kena tegur kalau nggak beroperasi. Dari kejadian saudara Solihin, kami nggak punya backslide Pak, nggak bisa belanja memang. Yang tadinya ada, cuman karena saya sempat menambah Pak, karena waktu itu menjelang Idul Fitri, saya sempat menambah uang ke dalam. Tapi besoknya ada salah satu yang diutangin sama Solihin, mungkin teriak-teriak ke SPBU, marah-marah, yang membuat akhirnya Solihin ini mencuri uang yang ada di operator. Itu akhirnya dicuri, uang hasil penjualan itu diambil, dikasihkan ke yang utang yang marah-marah ini. Hari itu saya terima laporan, kemana uangnya? Uang penjualan ini kemanain? Teman Solihin waktu itu masih ada di grup staff kami Pak. Kemana Bang Solihin? Kenapa tega sekali? Kemana uangnya dikemanakan? Dikemanakan, tidak menjawab. Saya cari keterangan dari yang lain yang di lapangan, uangnya diambil sama Solihin karena tadi ada yang marah-marah, menagih utang. Akhirnya diambil uang dari operator. Berapa ada uang diambil, diberikan. Nah, untuk sebagai penutup Pak, kami membuka diri. Silakan Bapak, apabila akan menempuh jalur hukum, kami pada diri akan kooperatif. Silakan. Kami juga sedang mendalami kasus ini secara internal hingga nanti angkanya ini ketemu. Nah, tapi tindakan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, kami akan tetap menempuh proses hukum. 6 bulan. Ya. Jadi kami akan menempuh proses hukum, baik kepada Pak Solihin atau kepada pihak-pihak yang mungkin merugikan kami Pak. Itu. Tapi kami mengajak mari bersama-sama Pak.
agar kasus ini terang benderang gitu. Sebenarnya kemana? Karena kalau Bapak minta kami ganti, sementara kami usaha aja nggak bisa, gimana ceritanya itu Pak? Izin motong Pak. Ya. Kalau terlalu berbelit-belit, mohon maaf ya Pak. Ya. Kami di sini hanya minta butuh jawaban pasti aja. Ya. Apakah pihak SPBU bertanggung jawab atas kerugian korban yaitu adalah saudara kami? Itu aja kesimpulannya. Kalau memang iya, kalau memang tidak, udah itu aja. Kalau terlalu berbelit-belit, semua juga masing-masing punya alibi Pak ya. Ya. Alibi Pak Solihin juga punya alibi. Ya. Bapak juga mungkin selaku perusahaan punya alibi. Ya. Langsung pada intinya saja. Oke. Apakah pihak SPBU ini siap atau tidak bertanggung jawab mengganti kerugian korban? Itu aja selesai Pak. Baik, terima kasih. Itu aja Pak. Teman-teman, apabila Terlalu mendengar panjang, penjelasan dari tadi, itu sebetulnya sudah ada jawabannya ya Pak. Ya. Sudah ada jawabannya, sudah termasuk di dalamnya. Mengapa Pak? Sudah diulangi berarti. Kalau gitu nanti tinggal saya sampaikan kepada keluarga kami bahwa pihak SPBU hari ini tidak mau mengganti kerugian keluarga kita. Udah selesai gitu aja. Pak, Bapak sebenarnya Kalau kita simpel aja Pak. Karena tutup. Masing-masing punya alibi. Yang kami tahu Pak Solihin pada waktu itu pinjam mengatasnamakan karyawan SPBU. Masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, tahunya uang itu dipinjam SPBU. Tinggal sekarang bagaimana caranya perusahaan mengganti, itu aja sudah selesai. Dan kami tidak mau tahu itu Pak Solihin pribadi atau mau istilahnya mengatasnamakan perusahaan. Yang jelas pada waktu itu pinjaman mengatasnamakan SPBU, sudah titik segitu aja. Terlepas itu Mapan, semua juga punya alibi Pak. Pak Solihin punya alibi, kami juga apalagi selaku korban di sini Pak. Terlepas itu perusahaan mau tanggung jawab atau tidak, itu aja kesimpulannya sederhana, selesai. Tidak ada kata-kata lain lagi. Karena terlalu panjang Pak, karena kemarin juga musyawarah terlalu panjang, terlalu lebar. Kalaupun memang betul perusahaan sudah merasa dirugikan oleh Pak Solihin, kenapa tidak dilaporkan saja sih penggelapan dalam itu aja selesai. Ya, baik, selanjutnya ya Pak, izin. Jadi kenapa saya harus rapatkan dulu? Kemarin kan minta saya langsung datang hadir untuk bertemu gitu. Tentunya kita kan ada mekanisme Pak, misalnya Pak, saya harus laporan dulu gitu. Walaupun saham terbesar milik saya misalnya, atau walaupun saham terbesar milik si A, milik si B, tetap harus ada persetujuan pemegang saham. Itu mekanisme yang perlu kita hormati Pak dari sebuah badan. Nah, keinginan bapak-bapak sudah saya sampaikan. Keinginan bapak-bapak sudah saya sampaikan. Juga permasalahan ini para pemegang saham ini sudah mengetahui Pak. Sudah mengetahui karena memang beberapa bulan terakhir cukup mengganggu kegiatan kami. Nah, saya akan membacakan sedikit ya Pak mengenai apa-apa yang hasil rapat kami. Dengan penuh rasa prihatin, kami dari pihak SPBU 344209 ingin menyampaikan klarifikasi terkait kasus oknum karyawan kami, yaitu Saudara Solihin, yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan nama baik dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Agar informasi ini berimbang Pak. Jadi kami hargai Bapak membela saudara dan anggota Bapak Pak Mahmud tapi apa tidak lebih baik mendengar secara utuh informasinya dari kedua belah pihak. Kami memahami bahwa kasus ini telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi para pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan saudara Solihin. Izinkan kami menjelaskan sedikit kronologi terkait kasus Solihin dengan lebih detail. Yang pertama ini bahwa telah terungkap bahwa saudara Solihin selaku oknum karyawan SPBU 344209 melakukan tindakan penggelapan dana perusahaan Pak. Tindakan ini dilakukan, belum bisa kami sebutkan bagaimana cara melakukannya, karena sejauh ini ketika terungkap kami melakukan investigasi Pak di internal kami. Tapi setiap kami datang ke kantor, saya periksa buku segala macam, selalu ada yang datang dari pihak korban, dan itu cukup mengganggu kami Pak. Kita lagi periksa buku, ada yang datang, nanti kita periksa ini, nanti ada yang datang teriak-teriak apa segala macam Pak. Jadi kami juga sebenarnya membutuhkan waktu untuk memeriksa dulu Solihinnya, karena awal mulanya Solihin ini pinjam uang itu karena uang perusahaan ini
terpakai mungkin sama saudara Solihin. Untuk menutupi tindakan tersebut, Solihin meminjamlah ke pihak luar, gitu, dipinjamlah ke pihak-pihak luar dengan nilai-nilai yang beliau tentukan sendiri, dengan perjanjian yang nanti ada bunganya, nanti ada fee-nya, yang beliau tentukan sendiri, tanpa izin, tanpa perintah, tanpa sepengetahuan dari direksi, Pak. Gitu. Berikutnya, motif dan detail terkait aliran dana hasil penggelapan Solihin masih dalam proses investigasi internal kami. Kami berkomitmen untuk mengungkapkan semua motif di balik tindakan Solihin secepat mungkin, yang sebenarnya kami juga mengalami kerugian, Pak. Kami melihat adanya upaya untuk menutupi tindakan pribadi Solihin yang diketahui telah melakukan pinjaman kepada pihak-pihak di luar perusahaan dengan menggunakan nama dan identitas SPBU tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari manajemen dan direksi. Jadi artinya, saya sebagai ilustrasi ya Pak, saya sebagai ilustrasi, bisa saja terjadi anggota misalnya organisasi Bapak keluar berbuat onar atau berbuat yang melanggar hukum, tapi mengatasnamakan, padahal Bapak tidak tahu, itu Pak. Ini kan oknum-oknum tersebut bisa saja membicara apapun, gitu Pak. Nanti pada akhirnya kita akan buktikan legal standingnya Pak, bukti-buktinya bagaimana. Nah berikutnya perlu kami sampaikan bahwa pada bulan Maret 2024 pihak manajemen SPBU 344209 itu baru mengetahui dan mendapatkan informasi terkait aksi pinjaman ilegal yang dilakukan saudara Solihin. Itu pada bulan Maret Pak, kami baru tahunya. Setelah kami mengetahui itu, segera kami hentikan. Bisa ditanya ke Solihinnya nanti, diklarifikasi. Setelah ketahuan ini, Bang Solihin, saya tidak mau lagi ada pinjam-pinjam keluar seperti ini. Kenapa bisa pinjam seperti ini? Kami langsung stop pada hari itu. Itu tindakan kami yang pertama. Pada waktu itu kami tanyakan ke saudara Solihin berapa, apa, siapa saja, apa penyebabnya. Itu kami tanyakan, dan dari hari itu sampai hari ini saudara Solihin lebih banyak diam. Jadi kami pun harus menggali sendiri, tidak kooperatif. Hanya diam saja, diam. Nah, akibat tindakan penggelapan dari pinjaman ilegal Solihin, SPBU 344209 secara internal diperkirakan mengalami kerugian finansial yang mencapai 400 juta rupiah, Pak. Jadi uang kami hilang. Kami juga posisinya sebagai korban. Ini diperkirakan. Untuk angka pastinya kami belum bisa menentukan karena belum selesai Pak proses pemeriksaan kami. Jadi posisinya Pak, ini kalau diibaratkan Pak, Solihin pinjem banyak orang, kalau uangnya ada di dalam, kami legowo Pak, lebih baik kami kembalikan. Tapi perlu Bapak-Bapak ketahui, pada hari kami mengungkap kejadian saudara Solihin di lapangan itu Pak, kenapa ketahuannya? Hari itu kami tidak bisa belanja Pak. Saya tanya, Bang Solihin, kemana sebenarnya uang ini? Jadi uangnya dikemanakan? Kok nggak bisa nggak belanja? Pada hari itu saudara Solihin menangis, menjelaskan terbata-bata, membuat pengakuan secara pribadi. Saudara Solihin ini bilang bahwa saya menyerah Mas, utang saya sudah banyak di luar. Oke, utang apa ini? Yang saya tanya. Karena dari awal yang saya pikir ketika saudara Solihin ini bilang utang, saya pikir uang kantor ini dipakai untuk bayar utang. Itu yang saya pikir kan Pak. Awalnya kami mikir kami korban besar sekali ini. Ternyata saudara Solihin mengaku bahwa saya meminjam ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ada urutannya itu untuk menutup DU. Siapa yang perintahkan? Nggak ada. Ini keinginan saya pribadi. Ini atas tanggung jawab saya pribadi. Kenapa nggak laporan ke saya? Itu Pak. Kenapa tidak melapor ke saya? Kalau uang hilang saya nggak pernah menyuruh pinjam-pinjam itu. Risikonya besar. Pada hari itu saya belum tahu ternyata ada bunga yang dipinjam ini. Yang sebenarnya kan bukan
lembaga keuangan Pak, yang dipinjam ini kan personal, ngasih bunganya, aturannya bagaimana juga ini kami tidak jelas Pak. Nah, dari mana, saya tanya saudara-saudara, dari mana bayar bunga itu? Apakah sudah ada yang terbayar bunganya? Sudah. Dari mana bayar bunga itu? Yang ngambil dari kantor. Ini menurut pengakuan beliau pribadi. Ini saya bicara di hadapan beliau langsung. Oh, setelah itu akhirnya oke, kalau Bang Solim memang merasa itu tindakannya pribadi, saya silakan buat surat pernyataan bahwa ini keinginan Pak Solim pribadi, tidak ada melibatkan perusahaan. Saya juga nggak pernah nyuruh. Silakan. Kalau kata-katanya kebingungan, saya bantu baca dulu. Silakan, nanti kalau ada ini silakan direvisi. Silakan kalau keberatan apa, tapi silakan tulis sendiri. Saya tidak mau menekan apa gimana. Apa yang Bang Solim rasakan aja. Itu pada waktu itu. Berikutnya Pak, ini sudah menjelang akhir ya Pak. Kami perlu juga menjelaskan posisi perusahaan dan tanggung jawab. Perlu kami tegaskan Pak, bahwa dalam kasus ini, dalam perihal ini, SPBU 344209 juga merupakan korban. Juga merupakan korban dari tindakan yang dikerjakan Pak Solihin, dan nilai yang perlu kami tanggung besar Pak. Perlu Bapak ketahui, semenjak kejadian ini kegiatan usaha kami terseok-seok Pak. Saya juga pun akhirnya mau tidak mau nambah secara pribadi ke dalam usaha ya, karena harus berjalan Pak. Kami ini kan sektor kritikal Pak, sektor energi. Kami ini objek vital. Kalau ada satu hari kita tidak beroperasi, itu yang telepon ke saya banyak sekali Pak. Dari aparat penegak hukum, dari ESDM Pak, dari Pertamina. Banyak, satu hari kami tidak beroperasi, ini ada apa SPBU? Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa perusahaan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan atas tindakan Solim meminjam uang kepada pihak manapun dengan menggunakan nama perusahaan. Oleh karena itu, jajaran direksi dan manajemen SPBU 344209 tidak dapat menggantikan uang yang dipinjam saudara Solihin kepada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan tindakan Solihin merupakan tindakan pribadi yang dilakukan di luar sepengetahuan dan tanggung jawab perusahaan. Saudara Solihin sendiri telah mengakui kesalahannya dan yang menyadari bahwa tindakannya telah merugikan banyak pihak. Untuk itu Pak, mari kami menghimbau, mari kita bersama-sama mengupayakan Pak, karena kami juga harus mengupayakan. Selama 3 bulan ke belakang, usaha kami kita tidak mengambil keuntungan Pak. Semua keuntungan ini untuk recovery keuangan kami Pak, karena biar gimana pun kami kena tegur kalau nggak beroperasi. Dari kejadian saudara Solihin, kami nggak punya backslide Pak, nggak bisa belanja memang. Yang tadinya ada, cuman karena saya sempat menambah Pak, karena waktu itu menjelang Idul Fitri, saya sempat menambah uang ke dalam, tapi besoknya ada salah satu yang diutangin sama Solihin, mungkin teriak-teriak ke SPBU, marah-marah, yang membuat akhirnya Solihin ini mencuri uang yang ada di operator. Itu akhirnya dicuri, uang hasil penjualan itu diambil, dikasihkan ke yang utang yang marah-marah ini. Besok hari itu saya terima laporan, kemana uangnya? Uang penjualan ini kemanain? Solihin waktu itu masih ada di grup staff kami Pak. Kemana Bang Solihin? Kenapa tega sekali? Kemana uangnya dikemanakan? Dikemanakan, tidak menjawab. Saya cari keterangan dari yang lain yang di lapangan, uangnya diambil sama Solihin karena tadi ada yang marah-marah, menagih utang. Akhirnya diambil uang dari operator. Berapa ada uang diambil, diberikan. Nah, untuk sebagai penutup Pak, kami membuka diri. Silakan Bapak-Bapak, apabila akan menempuh jalur hukum, kami buka diri akan kooperatif. Silakan. Kami juga sedang mendalami kasus ini secara internal hingga nanti angkanya ini ketemu. Nah, tapi tindakan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, kami akan tetap menempuh proses hukum. 6 bulan. Ya. Jadi kami akan menempuh proses hukum, baik kepada Pak Solihin atau kepada pihak-pihak yang mungkin merugikan kami Pak. Itu. Tapi kami mengajak, mari bersama-sama Pak.
agar kasus ini terang benderang gitu. Sebenarnya kemana? Karena kalau Bapak minta kami ganti, sementara kami usaha aja nggak bisa, gimana ceritanya itu Pak? Izin motong Pak. Ya. Kalau terlalu berbelit-belit, mohon maaf ya Pak. Ya. Kami di sini hanya minta butuh jawaban pasti aja. Ya, Apakah pihak SPBU bertanggung jawab atas kerugian korban yaitu adalah saudara kami? Itu aja kesimpulannya. Kalau memang iya, kalau memang tidak. Udah itu aja. Kalau terlalu berbelit-belit, semua juga masing-masing punya alibi Pak ya. Ya. Alibi Pak Solihin juga punya alibi. Ya. Bapak juga mungkin selaku perusahaan punya alibi. Ya. Langsung pada intinya saja. Oke. Apakah pihak SPBU ini siap atau tidak bertanggung jawab mengganti kerugian korban? Itu aja selesai Baik, Pak. terima kasih. Itu aja Pak. Teman-teman, apabila Terlalu mendengar panjang, penjelasan dari tadi, itu sebetulnya sudah ada jawabannya ya Pak. Ya. Sudah ada jawabannya, sudah termasuk di dalamnya. Mengapa Pak, sudah diulangi berarti. Kalau gitu nanti tinggal saya sampaikan kepada keluarga kami bahwa pihak SPBU hari ini tidak mau mengganti kerugian keluarga kita. Udah selesai gitu aja. Pak, kalau Bapak sebenarnya Kalau kita simpul aja Pak. Urusanana tutup. Tutup. Masing-masing punya alibi. Yang kami tahu Pak Solihin pada waktu itu pinjam mengatasnamakan karyawan SPBU. Masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, tahunya uang itu dipinjam SPBU. Tinggal sekarang bagaimana caranya perusahaan mengganti, itu aja sudah selesai. Dan kami kan tidak mau tahu itu Pak Solihin pribadi atau mau istilahnya mengatasnamakan perusahaan. Yang jelas pada waktu itu pinjaman mengatasnamakan SPBU, sudah titik segitu aja. Terlepas itu mapan, semua juga punya alibi Pak. Pak Solihin punya alibi, kami juga apalagi selaku korban di sini Pak. Terlepas itu perusahaan mau tanggung jawab atau tidak, itu aja kesimpulannya, sederhana, selesai. Tidak ada kata-kata lain lagi. Karena terlalu panjang Pak, karena kemarin juga musyawarah terlalu panjang, terlalu lebar. Kalaupun memang betul perusahaan sudah merasa dirugikan oleh Pak Solihin, kenapa tidak dilaporkan saja sih? Penggelapan dalam itu aja selesai.